Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan mereview charger merek Delcel. Ini yang 65 watt ya, GAN. Nah, ini ada spesifikasinya, bisa dilihat. Nah, ini ada kabelnya melingkar. Ini portnya ya, bisa dilihat. Ini dia 65 watt. Di sini quick charger 3. Ini kabelnya. Kalau saya bilang ini sebaiknya jangan sering dipakai kabelnya dah, karena kalau dilepas cabut kan melingkar ya begini. Nanti kalau mau dibalikin lagi harus harus tarik. Kalau kita hanya sekedar biasa begini, nah nanti dia nggak masuk sampai di ujung. Lihat ya, tuh nggak nyampe. Jadi kalian harus tarik, takutnya nanti malah putus kabelnya ya. Nah, dia 66 watt ya di kabel bawaan. Bisa dilihat, tidak dukung VOOC atau super VOOC ya. Ya, semuanya bagus hijau, tapi ini enggak ya. Kita sekarang coba yang di port Type C. Yang di port Type C juga dia sama ya, 66 watt. Jadi apa folder ferry-nya, tipenya ya folder ferry 3.0 ya. Ya, jadi port Type C dan kabel bawaannya itu sama ya kemampuannya. Sekarang kita coba di Type A-nya. Kita lihat, ya ya dia nggak dukung VOOC ataupun super VOOC ya. Oke, sekarang kita tes PPS-nya. Ya, ini PPS-nya. PPS-nya ada dua ya. Ya 3,3 volt sampai 11 volt di 5 ampere dan 3,3 volt sampai 21 volt di 3 ampere. Nah, dukungannya tuh 5 volt, 3 ampere. Ya, bisa dilihat sendiri ya, cukup lengkap. Mungkin ini untuk cooler bagus ini, karena bisa dilihat dia lengkap. Ini Oppo A3 Pro. Kita tes yang di Type A dulu. Dia hanya mengisi daya ya. Kalau di Type A-nya ini untuk Oppo A3 Pro, bisa dilihat dia hanya mengisi daya. Dia hanya 10 watt. Maksimalnya hanya 10 watt. Sekarang kalau yang di Type C. Oke, dia hanya isi daya cepat juga ya. Kalau di Type A kan hanya isi daya, ini isi daya cepat ya. Dia di 9 volt. Tapi ya ini, dia juga tetap di 10 watt. Bisa dilihat. Bisa dilihat ya, dia tetap di 10 watt.
Oke, kita akan lihat dia butuh waktu berapa lama untuk full ya. Ini dari 4% ya. Ini si daya cepat 4%, bisa dilihat. Waktunya lihat dari sini aja ya. Kan lebih akurat ya waktunya yang di sini. Ya, ini sudah penuh ya. Ternyata dia butuh waktu 2 jam 30 menit. Ya, bisa dilihat ya. Ini terisi penuh, penuh. Dia butuh waktu 2 jam 30 menit. HP berikutnya kita akan tes ke Oppo Reno 4. Kalau Oppo Reno 4 saya nggak akan tes hingga full. Ya, kita coba. Ya, dia hanya charging ya, bisa kelihatan. Dia hanya charging, kecepatannya hanya 7 watt di Type A ya. Ini di Type A-nya. Oh, sampai di 9 watt ternyata. Di Type A dia maksimal di 9 watt ya. Dan kalau dilihat sih dia stabil ya. Nah, sekarang kita coba Type C-nya ya. Ini Type C-nya, kita lihat ini pakai kabel bawaan aja karena sama kemampuannya. Ya, ini di Type C. Ini muncul tulisan fast charging ya di sini ini. Ini fast charging. Dia mampu sampai berapa watt kita lihat. Kalau di sini sih dilihatnya dia cuma 6 watt ya. Bisa dilihat ya. Dia di 5, di kisaran 5 ampere ini sebenarnya 5 ampere atau 5 ampere. 5 volt 1,3 ampere ya. Dia hanya di 6,6 watt. Nah, kita coba kalau yang di port Type C-nya ya. Pakai port Type C, kita pakai kabel apa pihak ketiganya. Kita coba sama, dia fast charging. Dia bisa 9 watt ya. Berarti sebenarnya bagusan di port tambahan kalau nggak salah kayaknya ini ya. Sekarang saya akan coba di HP ini ya, Infinix Note 30 Pro. Ya, dia fast charging ya. Oh, naik turunnya nggak terlalu jauh ya. Ya, ternyata maksimalnya hanya segini ya di port Type A. Oke, sekarang kita coba pakai port Type C. Nah, ini port Type C-nya kita coba pakai yang bawaan dulu ya. Oke, kalau dilihat dia fast charging. Ini pakai charger apa kabel bawaan ya. Ini dia bisa 20 watt. Kita lihat. Ya, dia bisa sampai 20 watt ya pakai kabel bawaan dan dia cukup stabil di 20 watt yang langsung colok di port ya. Ini 37, tadi 38 ya paling tinggi. Ya, ini ternyata sudah full ya. Tadi di 1 jam 9 menit itu sudah full. Kita tes di Poco X6 Pro ya. Ini Type A-nya dulu. Dia dapat berapa ya? Ini dia di 12 watt, dia stabil di Type A-nya. Tuh, dia sekarang 11. Ini Type C bawaannya. Oke, di 26,6 watt ya. Bisa dilihat tadi. Oke, coba kalau di port Type C-nya.
Ya, ternyata kalau pakai kabel justru di Type C-nya ini, port Type C dia hanya segini ya. Masih bagusan bawaan. Aneh. Apakah beda ini? Beda jalur. Oke, kita pakai bawaan aja ya. Kalian kita akan tes perlu waktu berapa lama. Kita akan lihat dia butuh waktu berapa lama untuk full. Oh, suhunya sampai 68 ya. Ya ini 68,7 derajat. Wih, panas banget. Terisi penuh. Dia 1 jam 16 menit tadi. Di 1 jam 16 menit dia full terisi penuh. Kita reset dulu. Berikutnya kita akan tes ke Poco X3 Pro ya. Ini tadi X6 Pro-nya. Di Poco X3 Pro kita coba dulu di tab A-nya. Ya, dia maksimal hanya di 11 watt ya. 10 sampai 11 watt ya. Maksimalnya di 11 nih. Stabilnya di 10. Itu di tab A ya. Padahal dia isi daya cepat loh. Bisa dilihat isi daya cepat. Sekarang kita akan tes di tab C yang kabel bawaan ya. Dia dapat berapa? Dia di 21 ya. Bisa dilihat di 22,5 watt. Oke, kita coba kalau di Type C-nya ya. Kita pakai port Type C. Nah, di sini dia 22 watt ya maksimalnya. 22,3 watt. Kita lihat apakah akan naik lagi. Oh enggak ya. Dia maksimal segini. Nah, kita akan lihat nanti dia full hingga berapa lama ya. Ya, ini sudah 100% ya. Uh, ya, ini bisa dilihat sudah terisi penuh ya. Di sini tulisannya terisi penuh. Ini kelihatan ya. Dia butuh waktu 1 jam 43 menit dari 6% tadi ya, kalau nggak salah. Oke, kita reset dulu. Ini pengetesan ke Poco X3 Pro. Nah, berikutnya kita akan tes ke HP Redmi Note 10 Pro ya. Ini HP-nya Redmi Note 10 Pro. Nah, ini baterainya sisa 6% ya. Nah, kita tes pertama itu yang di tab A dulu. Nah, di sini sih 13 ya. Bisa dilihat. Dia maksimal di 13 watt. Oke, maksimal di 13 watt dan stabilnya di 12. Bisa kelihatan ya. Kita coba yang Type C. Yang port Type C ya. Ini port Type C. Oh, dia maksimal 19 watt dan stabil di 18 watt ya. Oke, fix. Kita sekarang coba yang ini ya. Kabel bawaan atau naik. Ya, benar dia 19 watt dan stabil di 18-an. 18 watt ya. Tuh. Kita langsung mulai aja ya. Tadi dari 7% ya. 7%. Ini baru berjalan 34 detik. Kita akan lihat dia nanti fullnya sampai berapa lama.
Ya, ini sudah full ya. Kita bisa lihat. Nah, ini sudah full. Ini di sini bisa dilihat 100% ya. Oke, dia waduh mati. Dapatnya berapa ini? Lamanya kita lihat ya. Dia perlu waktu 1 jam 51 menit. Kelihatan ya. 1 jam 51 menit. Kita reset dulu. Kita akan tes di iQOO Z10 ya. Oh, hanya mengisi daya ya. Dia mentok 11 watt biasanya. Nanti dia stabil di 11 atau 10 watt biasanya. Ini di tab A ya. Oke, kita sekarang coba di port Type C-nya. Yang di port Type C ini ya. Hanya mengisi daya dulu. Biasanya nanti dia akan berubah agak lama. Ya, di sini sudah berubah jadi PD ya. Kita lihat kalau dia bisa sampai ini biasanya berubah di flash charger. Dia 37 watt ya. 45 paling tinggi tadi. Ini flash charger dia. Tadi paling tinggi 45 ya. Kita lihat. Oke, paling tinggi di 45 kalau di port Type C-nya ya. Kita coba kalau di kabel bawaan. Tadi bisa sampai di 40 berapa gitu, 41, 42. Dia turun ya, di 17 watt. Kayaknya bagusan pakai kabel tambahan ya, kalau untuk di iQOO daripada kabel bawaan. Coba kita pakai kabel tambahan ya. Ini ya 46 ya paling tinggi. Kalau pakai kabel tambahan ya. Kalau kabel ini tadi tiba-tiba dia turun ya di 17 18 watt. Ampernya langsung jadi 2 ampere kalau kabel bawaan. Kita pakai kabel tambahan aja. Kita tunggu hingga full. Ya, ini sudah full ya. Dia sudah 0 watt. Nih ya, sudah 0 watt. Nah, kalau di Vivo gitu, Vivo iQOO udah begini ya, terisi ini berarti sudah penuh. Dia butuh waktu 1 jam 2 menit ya, kelihatan ya. Dia butuh waktu 1 jam 2 menit. Di sini 0, 0 watt ya, kelihatan ya. HP berikutnya yang kita akan tes ini ya, Vivo Y100 5G. Ini kan dia dukung fast charger 80 watt ya. Nah, yang pertama kita tes tuh di tab A dulu ya. Hanya mengisi daya. Tetap dia hanya mengisi daya maksimal 10 watt di tab A ya. Sekarang kita coba yang kabel bawaan dulu. Fast chargingnya jalan, tapi dia di sini hanya 17 watt ya. Kalau pakai kabel bawaan. Eh, Port Type C-nya ya. Dia bisa sampai 35 dan cukup stabil ya. Nanti kita lihat hingga full. Ini sudah 1 menit ya. Ya, ini sudah terisi ya. Nah, kayak begini. Dia kalau punya status kayak gini ya, terisi, itu berarti sudah full dia. Dia butuh waktu 50 menit ya untuk full. Tadi saya kalau lihat sih di 49. Anggap aja 50 menit ya. Dia bisa full. Ini di Vivo Y100 5G ya. Oke, HP berikutnya yang akan kita tes itu di Samsung S20 Ultra ya. Nah, di sini muncul fast charging ya. Kita lihat.
dia 15 watt kan, dia stabil di 15 watt ini pas charging ya. Samsung begitu. Ada bagusnya sih, dia hampir bisa pakai segala jenis charger. Samsung kelebihannya di situ. Kita coba kalau di kabel bawaannya ya. Kita tes di kabel bawaan dulu. Oke, bisa dilihat ya. Dia mampu sampai di 32 watt di kabel bawaan ya. Tapi dia tadi restart ya. Coba kalau kita pakai kabel pihak ketiga, ya sama ya. Dia super fast charging 2.0. Kita lihat dia sampai berapa watt. Di sini bisa 35 ya. Di ininya, di tuti. Kalau di ininya 32,4. Ini ya. Bisa kelihatan ya. Oke, kita tunggu sampai dia full itu perlu berapa lama. Ya, ini sudah 100% ya. Bisa dilihat full target dia sudah 100% di 1 jam 8 menit ya. Nah, sekarang kita akan tes kalau ketiga portnya ini kita pakai sama-sama ya, kayak kabel bawaan, Type C, port Type C dan Type A. Oke, eh, yang kita colok pertama ini yang ini ya, apa dari bawaan, kabel bawaan. Kalau satu port, ya satu aja yang dicolok ya. Kita lihat dia bisa sampai di 65 watt ya. Oke, sekarang ini yang Type C kedua, kita colok. Ya. Nah, ini mulai berubah ya. Dia jadi berapa watt kita lihat. Ini 43, ini hanya 14. Dia kalau C dan C dicolok bersamaan dia berjalannya di 5 volt yang satunya ya. Yang ini dia full tetap di 20 volt. Coba kalau ini duluan dicolok. Biasanya kan ada kayak agak beda ya. Ini saya cabut. Apakah dia akan berubah? Dia restart. Nah, dia naik ya jadi 20 volt lagi. Kita lihat apakah bisa sama di 60 berapa watt. Ya, sama ya bisa di 65 watt ya. Sekarang kalau ini dicolok lagi. Ternyata restart ya. Dia lebih utamakan yang di kabel bawaan ya. Nih, kabel bawaan dia di 20. Yang ini tadi kan 20 juga, langsung turun ke 5 ya, yang di port Type C. Nah, ini kalau sekarang kalau kabel bawaan dan port Type A. Ini port Type A ya. Kita langsung colok. Nggak kelihatan ya. Langsung kita colok ya. Ini kabel bawaan masih di 20 volt. Bisa dilihat ya. Dia masih di 20 volt. Saya zoom aja dulu. Kurang gitu kelihatan ya. Dia 20 45. Ini dia 15 watt ya. 5 volt 3 ampere. Lebih tinggi di sini tadi 18 watt ya. Nah, kalau port Type C dan port Type A kita colok bersamaan, dapat berapa?
Ya, dia cuman 7 watt. Kayak Type A dan Type C, apa, port Type A dan port Type C ini saling membagi ya. Tuh, coba kalau portnya Type C duluan dicolok ya. Ini kan port Type C, kita colok duluan ya ceritanya. Dia kan restart. Nah, dia 20 ya. 20 volt, dia bisa sampai di 60 watt lah, 65. Jalan ya protokolnya. Nah, sekarang kita coba colok yang Type A-nya. Apakah ini masih bisa di 20? Oh, enggak ya. Jadi kalau tab A-nya ini dicolok, dia mengganggu port Type C ya. Kemampuan port Type C-nya langsung berkurang drastis. Dan kalau yang ini, dan kalau pakai yang kabel bawaan gitu, dia nggak terlalu terpengaruh jauh ya. Berarti ini dengan ini sistemnya kayaknya saling berbagi ya. Port Type A dan port Type C-nya ini. Kalau ini dia berdiri sendiri kayaknya ini yang kabel ini, kabel bawaan. Bisa dilihat ya. Nah, berarti kalau ini dicolok secara bersamaan semua, kita lihat apakah bisa ya. Dia masih berfungsi ya. Yang di kabel ini dia masih berfungsi di 44 watt. Yang C, port Type C dan port Type A ini saling berbagi, tapi port Type C-nya ini kalah loh. Ini aja udah diduluin. Dia bisa 10 watt. Ini 2 ampere ya. Ini hanya 1,5 ampere. Berarti port Type C-nya ini nih kayak di anak tirikan. Dia paling belakangan kayaknya. Kalau dilihat ya. Ini kalau pengetesan di cas secara bersamaan 3 port. Port yang diutamakan pertama tuh port yang dari iya ya, yang dari kabel bawaan ini yang diutamakan. Keduanya itu Type A, terakhir baru port Type C. Kalau soal suhunya, tadi kita sudah waktu tes-tes pengecasan paling tinggi di 64 watt, 64 derajat kalau nggak salah ya. Ya, eh, saya lepas. Ini sekian review charger merek Delcel 65 watt ya. Ini dan 65 watt. Ini saya kalau bilang kabelnya nih kurang bagus ya. Lebih bagus yang kayak charger satunya yang kalau ditarik nanti itu udah masuk ke dalam ya. Kalau kayak gini kita harus tarik sendiri nih biar rapi, biar bisa apa kepasang dia punya kabel. Kalau kita nggak kasih tarik agak rapat begini, dia nggak nyampe kabelnya. Ini harus kita usahakan agak keras tariknya. Kalau nggak ditarik, ini dia nggak bisa nyampe ke sini dia. Ini aja sudah susah nih. Begini jadinya. Oke, menurut teman-teman gimana? Kalau dengan harga yang saya beli dengan harga 149 ya. Charger ini saya beli dengan harga 149.000. Menurut teman-teman gimana? Worth it atau enggak? Dia bagus sih untuk Vivo sama Aiku. Jadi menurut teman-teman ya
Oh ya, lupa. Ini magnet ya. Dia magnet. Hampir lupa juga tes dia punya ada kebocoran listrik atau enggak. Hampir lupa. Paling sering lupa memang itu. Kita tes ya. Ada ya. Cukup terang sih kalau saya bilang. Ini nggak kelihatan ya ini. Ya, ini ada ya. Ini kabel bawaan. Ya ada. Kelihatannya. Kalau mau dibilang sedang lah. Tidak terlalu terang. Tidak terlalu redup. Ini karena ada lampu lebih terang jadi ya. Kalau di sini sama ya. Ya sama saja. Harus silo ya. Nah, kalau yang di sini lebih redup ya. Kalau di kabel ininya. Chargernya kayaknya bagus nih. Ini kayak gini tuh. Takutnya nanti lama-lama putus nih. Ini tuh susah kalau kita nggak kasih span dia punya ini nih. Jadi ulang lagi gitu loh. Kamu harus bongkar gini lagi ulang. Kabelnya bisa putus ya. Kita timbang beratnya dulu. Hampir lupa. Di tempat rata dulu ya. Kita timbang beratnya. Beratnya 96 gram ya. 96,22 gram. Bisa dilihat ya. Kelihatan ya. Oke. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Thank you.